Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Dan tak lupa salawat berzikir salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari kelamnya jurang jahiliyah menuju pelantaran ilmiah dengan adanya ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat lebih dalam lagi, pada dasarnya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang terbilang cukup tinggi. Nampaknya hal ini cukup disadari betul oleh dunia internasional. Bahkan dunia internasional nampaknya juga turut mengakui bahwa pada dasarnya negara kita ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat pertumbuhan ekonominya. Dan bahkan di Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki sistem ekonomi yang terbilang canggih, sehingga pada akhirnya Indonesia pun semakin menjadi salah satu negara yang patut untuk diperhatikan dalam perekonomiannya. Sehingga hal tersebut nampaknya memang memberikan dampak yang cukup bagi keadaan ekonomi kita, khususnya banyak investor-investor asing yang mau berinvestasi di negara kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Namun nampaknya keadaan tersebut terlihat jauh dari gambaran keadaan ekonomi, khususnya untuk tingkat ekonomi masyarakat kelas rendah. Karena memang setiap pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang terjadi, pada dasarnya masyarakat rendah juga akan merasakan imbasnya. Nampaknya kesan baik yang dilihat oleh dunia internasional seperti berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi yang ada di negara kita ini. Karena ternyata pada semakin terpuruk, karena ternyata pada kenyataannya masyarakat kalangan menengah ke bawah malah merasakan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk. Karena hanya dinilai membela kaum atas saja. Bahkan banyak dirasakan kebijakan pemerintah yang digembor-gemborkan untuk kepentingan rakyat, nyatanya tetap saja tidak sepenuhnya membela kepentingan rakyat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat kondisi ekonomi di negara kita yang sedemikian ini, nampaknya kita memang harus bersabar, namun tetap harus melakukan berbagai upaya supaya tidak tergerus dengan kegenyaman kaum kapitalis, terlebih dengan adanya arus globalisasi yang membuat tak adanya lagi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Memang harus benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin, sehingga meskipun kita berada dalam kalangan menengah ke bawah, namun kita masih tetap bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai kaum mayoritas yang tak bisa dianggap sebelah mata. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kiranya hanya singkat saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat beberapa patah kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.